Baik, di tutorial kedua ini kita akan mempelajari mengenai fungsi, macam-macam fungsi, serta bagaimana cara menggambar grafiknya ya. Nah, mungkin mengenai konsep fungsi sudah pada paham semua ya, seperti apa fungsi itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bentuk Y sama dengan 2X dikurang 1 ini kan sudah sangat sering ya kita tahu bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan fungsi. Jadi hal ini mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X sebab setiap nilai X akan menentukan sebuah nilai dari Y. Jadi fungsi ini, Y ini adalah fungsi di mana nilai X di sini menentukan nilai Y-nya. Jadi kalau misalnya diketahui X ini adalah bilangan real, maka kita bisa mencari nilai Y tersebut. Lalu untuk notasi umum dari fungsi itu seperti ini ya. Y sama dengan fx. Jadi bisa Y, bisa fx gitu ya. Ini sama artinya yang dimana Y adalah fungsi dari X dan X pada persamaan di atas disebut ubah bebas dari F, sedangkan Y disebut ubah tak bebas dari F. Gitu ya, kalau Y ini adalah ubah atau variabel bebasnya, sedangkan X ini adalah variabel, Y ini adalah variabel tak bebas, ini adalah variabel bebasnya. Artinya apa? X ini adalah variabel yang menentukan nilai dari Y ini. Jadi kita kita mengetahui nilai X ini, maka kita bisa mencari nilai Y. Sedangkan Y ini adalah nilai atau variabel tak bebas atau variabel terikat, yang dimana dia bergantung terhadap variabel X tersebut. Jadi nilai Y ini bergantung dari nilai X ini, sama seperti yang tadi. Jadi kalau fungsi ini dikatakan bahwa X-nya itu adalah bilangan real gitu ya, maka kita bisa mencari nilai Y-nya itu berapa. Itu ya, kalau misalnya kita contohkan X-nya itu 0, 1, 2, maka kita bisa menentukan Y-nya berapa gitu ya, dengan mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsinya. Oke, maka itu dikatakan bahwa Y ini adalah variabel tak bebas atau variabel terikat. Dia bergantung pada variabel lain, yaitu variabel X ini. Nah, pengertian fungsi itu secara matematika, jadi definisinya ya, misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong, himpunan ini sudah dipelajari di tutorial pertama, pengertian himpunan. Jadi di sini A dan B adalah dua himpunan tak kosong, berarti dia memiliki anggota-anggota. Lalu fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu. Jadi tepat satu dengan anggota B. Jadi setiap atau semua anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan hanya satu pada himpunan B. Gitu ya, dia tidak boleh tidak memiliki pasangan untuk anggota A. Dia harus memiliki pasangan satu di pasangan B, di anggota B gitu ya. Nah, aturannya yang perlu diketahui bahwa setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Artinya apa? Biar kita mudah mengingat bahwa anggota A ini tidak boleh jomblo gitu. Lalu tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Ya. Jadi dia tidak boleh jomblo, berarti A ini tidak boleh jomblo. Lalu tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Jadi A ini tidak boleh poligami. Jadi untuk anggota A tidak boleh poligami. Jadi dia harus setia ya, harus satu saja gitu. Jadi dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami seperti ini. Dia cukup satu saja pasangannya. Oke, nah kalau kita ilustrasikan seperti ada 3 gambar ini ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat semua anggota himpunan A memiliki pasangan ya. Ya, di anggota B.
Anggota A ada 3, anggota B ada 2. Nah, anggota A pertama ini dia miliki pasangannya di yang ini. Yang kedua ini yang pertama, ini ke sini. Nah, ini kan dia memiliki satu pasangan ya, dan tidak bercabang. Maka ini dikatakan dengan fungsi gitu ya. Lalu, kalau yang gambar kedua bagaimana? Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan gambar kedua ini, himpunan anggota ini dia memiliki pasangan nih, tapi ternyata ada yang bercabang. Nah, ini kan melanggar aturan tadi ya, dia tidak boleh poligami, maka dia dikatakan bukan fungsi sebab ada elemen A atau anggota A yang mempunyai 2 kawan nih dia ini. Nah, kalau yang gambar ketiga, ini 1, ini 2, ini 3, gambar ketiga ini ternyata ada satu anggota himpunan A ini tidak memiliki pasangan, sedangkan dia harus memiliki pasangan, tidak boleh jomblo. Maka ini dikatakan bukan fungsi gitu ya. Nah, kalau ini ilustrasi selanjutnya, ini ada 3 gambar juga. Nah, gimana kalau kita perhatikan gambar A ini dia memiliki pasangan semua. Nah, ini dikatakan fungsi ya. Nah, fungsi dan dia sesuai dengan aturannya tidak bercabang. Kalau yang B ini dia memiliki pasangan, oke, tapi ternyata ada yang bercabang nih yang ini. Maka dia dikatakan bukan fungsi. Sedangkan yang C ternyata ada yang jomblo gitu. Maka dia dikatakan dia bukan fungsi. Dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami. Itu ya, tidak boleh bercabang atau dia tidak boleh atau himpunan lain tidak boleh memiliki 2 kawan, hanya satu saja cukup. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis fungsi yang akan kita pelajari, fungsi aljabar, transenden, kursus genap ya. Ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, untuk notasi fungsi, jadi fungsi itu biasa ditulis huruf kecil atau huruf besar ya. Kebanyakan menggunakan huruf F kecil ini, tapi ada juga menggunakan G, H, atau huruf besar. Lalu kita misalkan F kecil ini adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F dilambangkan dalam bentuk seperti ini. Berarti artinya apa? Bahwa ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Itu ya, ini dibaca fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Lalu, Y sama dengan Fx dengan Y variabel terikat yang bergantung pada variabel X dan X adalah variabel bebas. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Lalu ini notasinya Fx. Fx yang dibaca F dari X, jadi Fx ini kita baca F dari X atau F pada X, menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X ya. Lalu, nah di sini, misal ya, jadi ada fungsi Fx atau F dari X, itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 4. Pertanyaannya apa? Nah, ketika X-nya sama dengan 2, berarti kita disuruh mencari nilai fungsinya ya. Nilai fungsi ini berapa sih ketika X-nya sama dengan 2. Berarti tinggal kita gunakan substitusi. Berarti kita substitusikan 2 ini dengan mengganti nilai X ini dengan 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 4. 2 pangkat 3 adalah 8, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, bagaimana ketika X-nya itu negatif 1? Berarti yang kita ganti aja nilai X ini dengan negatif 1. Berarti negatif 1 pangkat 3 dikurang 4. Maka setiap bilangan negatif dipangkalkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif ya. Berarti kalau negatif 1 pangkat 3, maka tetap negatif 1. Dikurang 4 sama dengan min 5. Nah, ketika X-nya sama dengan A, maka tidak kita gantikan aja X-nya dengan A. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 dikurang 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi di fungsi itu ada namanya daerah asal, ada namanya daerah range atau hasil ya. Ada juga lagi namanya kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada 2 buah himpunan A, anggotanya 0, 2, 4.
Lalu yang B ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dapat dilihat panah untuk anggota A ini yang 0 ini dia panahnya kedua, gitu ya. Yang 2 ini panahnya ke 1. Yang 4 ini panahnya kedua. Nah, 6 ini panahnya ke ketiga. Ini sorry ya, ini nih tidak pas panahnya. Sedangkan 2 ini ke 1, saya paskan dulu. Lalu 4 ini kedua, lalu 6 ini ke 3 gitu ya. Nah, di sini himpunan A inilah dinamakan dengan daerah asal atau domainnya. Daerah asalnya ya. Jadi himpunan A ini dinamakan daerah asalnya. Sedangkan himpunan B ini adalah namanya daerah kawan atau kodomainnya. Sedangkan kawan dari himpunan A atau pasangan dari himpunan A ini dinamakan dengan daerah hasil. Jadi pasangannya itu yang panahnya itu berhenti di mana? Berarti di 1, di 2, di 3. Sedangkan 4 dengan 5 ini bukan daerah hasil. Jadi range-nya itu adalah 1, 2, 3 saja. Ya. Kalau daerah kodomainnya adalah semua himpunan B itu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan daerah asalnya berarti 0, 2, 4, dan 6. Gitu ya. Jadi hanya daerah hasil itu artinya apa? Apa hubungannya daerah hasil dengan daerah kawan? Jadi hubungannya adalah daerah hasil itu adalah bagian dari daerah kawan atau kodomainnya. Tapi belum tentu semua anggota di daerah kawan ini adalah range. Gitu ya. Oke, ini daerah asal fungsi. Kalau kita lihat ketika fungsinya fx, maka domainnya adalah di sini kalau fungsi fx dengan domainnya x elemen bilangan real berarti kalau di fx-nya. Lalu kalau ini yang kedua ini kalau kita lihat daerah asalnya berarti fx per gx. Maka domainnya itu untuk gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika bentuknya pecahan seperti ini yang penyebutnya 0, maka hasilnya tak tentu gitu ya. Sedangkan untuk yang fungsi berakar, maka domainnya pasti fx lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, tapi penyebutnya dalam bentuk akar, maka domainnya adalah gx lebih besar dari 0. Sedangkan fungsinya dalam akar semua, maka fx per gx, akar dari fx per gx domainnya adalah fx per gx lebih besar 0 dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk notasi dari domain fungsi itu biasa dinotasikan dengan df, kodomainnya kf, sedangkan range-nya itu dengan rf. Nah, contoh di sini ada dua buah himpunan ya, himpunan A, himpunan B. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, sedangkan himpunan B adalah 5, 7, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, di sini dikatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, di mana fungsinya itu adalah 2x ditambah 3. Jadi ya, 2x ditambah 3. Maka kalau ditanyakan domainnya dari fungsi ini yang mana? Maka domainnya adalah himpunan A. Sedangkan kodomainnya adalah semua himpunan B. Kalau range-nya yang mana? Nah, range-nya itu ternyata 5, 7, 9, 11. Dapat dari mana 5, 7, 9, 11? Jadi, dapat yang C ini atau range-nya itu didapat dari dengan mensubstitusikan X itu adalah anggota himpunan A itu ya, berarti 1, F2, F3, F4. Nah, kita masukilah atau kita ganti nilai X ini dengan 1 tambah 3 berarti 2 tambah 3, 2 kali 3 ditambah 3, 2 dikali 4 ditambah 3. Maka 2 dikali 1 tambah 3 adalah 5, 2 dikali 2, 4 tambah 3 adalah 7, 2 dikali 3, 6 tambah 3, 9,
2 dikali 4 tambah 3 adalah 11. Maka range-nya itu adalah 5, 7, 9, 11. Gitu ya. Berarti tinggal kita gantikan nilai X ini dengan nih semua variabel, semua anggota himpunan A. Nah, kalau contoh kedua ini diketahui fungsinya adalah 2x dikurang 5 ya. Maka domainnya itu adalah semua bilangan real. Jadi ketika notasinya df sama dengan x, di mana x-nya itu elemen bilangan real, berarti ini x-nya itu adalah semua bilangan real. Baik rasional maupun irasional gitu ya. Kan bilangan real itu kan adalah bilangan rasional dan bilangan irasional gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini karena bentuk akar ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau bentuk akar fungsinya itu ada syarat tertentu, maka fx itu lebih besar sama dengan 0. Maka tinggal kita cari aja 2x ditambah 6 lebih besar sama dengan 0, maka 2x itu lebih besar sama dengan min 6. Maka x adalah lebih besar sama dengan negatif 3. Maka domainnya itu adalah x, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan negatif 3. Itu cara menentukan daerah asalnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada fungsi, kita disuruh mencari nilai fungsinya, tapi dengan bentuk sederhananya ya. Nah, fungsinya itu adalah x kuadrat dikurang 2x. Nah, disuruh mencari f x-nya 4, lalu x-nya 4 tambah h, lalu fungsi 4 tambah h dikurang f4, lalu fungsi yang c ini kita bagi dengan h. Bisa ya, kita substitusikan aja 4 ini ke fungsi ini, dapatlah fungsi f4 ini. Lalu ya kita gantilah x-nya dengan 4 ditambah h, lalu hasil b dengan a ini kita kurangkan, lalu kita bagikan dengan h. Nah, hasilnya seperti ini. Maka f4 sama dengan 4 kuadrat, kurang 2 dikali 4 sama dengan 8, gitu ya. Kita substitusikan 4 tambah h ini, berarti kan karena kuadrat, maka 4 tambah kuadrat dikurang 2, dikali dengan x yang kita ganti dengan x ini, kita ganti dengan semua yang berada di dalam kurung ini. Gitu ya. Nah, dapatlah hasil ini. Akan nanti dipahami kembali ya, jika masih belum paham. Nah, selanjutnya ini diketahui suatu fungsi, di mana fungsinya itu x tambah 2, dengan daerah asalnya itu adalah x-nya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 6. Sedangkan x itu adalah elemen dari himpunan A. Maka tentukan rumus fungsinya. Tentukan daerah asalnya, tentukan daerah hasil fungsi. Berarti kalau daerah asalnya adalah domainnya. Ini domainnya, ini range-nya. Lalu kita disuruh mencari, maka tentukan nilai X-nya ketika diketahui nilai fungsinya. Jadi X berapa ketika kita substitusikan ke fungsi, tapi hasilnya 15 gitu ya. Nah, ini yang pertama, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 2. Karena kan di sini kan bisa dilihat ya bahwa f 2x dengan panah seperti ini, x tambah 2, maka ini merupakan fungsinya. Gitu. Lalu yang kedua daerah asalnya itu adalah himpunan A. Nah, himpunan A, berarti ya daerah asal ini dari sini ya, dari interval ini. Berarti kalau kita lihat X-nya itu berada di antara 1 dan 6, maka 1 ini kan tidak termasuk nih. Maka himpunan A itu adalah X-nya lebih besar dari 1, berarti 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak termasuk karena tandanya tidak pakai sama dengan. Maka yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 6, yaitu 5. Lebih besar dari 1 yaitu 2. Gitu ya. Maka anggota himpunan adalah 2, 3, 4, 5. Tentukan daerah hasilnya. Bagaimana menentukan daerah hasil tadi? Range-nya. Range-nya itu kita tentukan dengan mensubstitusikan X-nya dengan ke fungsinya tadi ya. Berarti kita masukkan
X-nya 2, 3, 4, 5 ke fungsi kita X tambah 2 tadi. Berarti kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 tambah 2, 3 tambah 2, 4 tambah 2, 5 tambah 2. Maka ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Maka range-nya itu 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, bagaimana ketika kita disuruh mencari berapa nilai X-nya ini ketika hasilnya adalah 15, maka tinggal kita eh, masuki bentuk fungsinya, berarti kita fungsi fx itu kita ganti dengan x tambah 2 sama dengan 15. Selesaikan secara aljabar, maka x ditambah 2 dikurang 2, maka karena sebelah kiri ini dikurang dengan 2 ini ya, kurang dengan 2, maka sebelah kanan juga dikurang dengan 2. Maka di sini bisa X, ini adalah 5/2. Maka X-nya adalah sama dengan 13. Ya. Nah, ini untuk operasi fungsinya. Jadi ada dua buah fungsi yang berlaku, jadi berlaku juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta pangkat. Jadi untuk operasi fungsi berlaku operasi aljabar ya. Jadi ketika F ditambah F tambah G, X sama dengan Fx ditambah Gx. Begitu juga pengurangan, begitu juga perkalian, pembagian. Sedangkan pangkat ini ketika F pangkat N X sama dengan fungsi itu dipangkatkan. Gitu ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Jadi ada fungsi X kuadrat di fungsi pertama, di fungsi kedua dx. Bagaimana kalau disuruh mencari penjumlahan fungsi itu, maka f tambah g x, maka tinggal kita jumlahkan aja. X per ditambah 2x. Hasilnya adalah x per ditambah 2x. Itu juga pengurangannya, maka jadi x per dikurang 2x. Kalau perkalian, tinggal kita kalikan. Maka sini 2x pangkat 3. 2 dikali X pangkat 2 dikali 2X, maka 2 X-nya bertambah menjadi 3. Nah, sedangkan pembagiannya sama, berarti X pangkat 2 dibagi 2X, maka ini bisa dicatat 1, gitu ya, 1, ini habis, maka tinggal X per 2. Contohnya, ya. Semoga bisa dipahami materi mengenai fungsi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di forum diskusi. Terima kasih.